Oke. Kita lanjutkan. Nah, tadi sampai ke lampu pijar. Jadi lampu pijar itu dia efikasinya yang paling rendah karena dia ada keterbatasan pemanasan dari filamen tadi. Nah, ini bagian-bagian dari lampu pijar ya. Jadi yang jenis lampu pijar yang sama ketika jenis kacanya ini berbeda juga akan menimbulkan luminous flux yang berbeda. Jenis lampu incandescent lamp dapat dimodifikasi dengan modifikasi bentuk dari kaca dan lapisan yang menyelimuti kacanya. Sehingga menjadikan lampu incandescent memiliki ragam derajat pencahayaan. Ada medium beam, jadi sebarannya sudutnya sedang. Ada wide sampai dengan narrow. Narrow itu sempit. Jenis lampu incandescent beragam tergantung kepada penggunaannya. Adapun jenis dari incandescent misalnya biasanya dipakai untuk lampu general ya, yang dapat menghasilkan derajat pencahayaan lebar. Nah, berarti beli lampu pijar yang wide angle atau medium. Lampu par atau parabolic reflektor yang dapat menghasilkan derajat cahaya medium sampai dengan spot. Nah, lampu par ini biasanya dipakai untuk ruang atau gedung pertunjukan ya, panggung ya. Lampu incandescent dapat diredupkan dengan menggunakan dimmer. Nah, keuntungan incandescent itu jadi terangnya, kekuatan cahayanya kita bisa atur ya. Jadi kalau kamar tidur pengen diredupkan, saklarnya memakai saklar dimmer. Jadi dari terang ke redup. Lampu ini memiliki karakteristik warna warm white 2700 sampai 300 Kelvin dengan asosiasi warna hangat. Karena memiliki spektrum yang berkelanjutan atau continuous, maka lampu ini memiliki color rendering yang baik. Dia color renderingnya 90, berarti warnanya sudah mendekati natural, ya RA-nya 90. Nah, ini yang model par ya. Jadi dia bisa lebih fokus menyudut arahnya daripada yang ini general dia melebar. Ini tipe-tipe jenis lampu pijar yang dapat di pasaran. Dan ini wattnya, ini kekuatannya. Lalu yang kedua dari model lampu yang dihasilkan dari radiasi panas adalah halogen. Sama halnya dengan lampu incandescent, lampu halogen adalah jenis lampu thermal radiator dengan tungsten dipakai sebagai filamen pada lampu ini. Untuk menjaga bohlam lampu tidak menjadi kehitaman, gas halogen ditambahkan ke dalam glass bulb, ke dalam bohlamnya. Halogen yang tercampur dengan tungsten akan berubah menjadi gas metal halide. Ya, jadi kan kalau kecil tuh suka iseng ya. Kalau saya pernah, nggak tahu kalian mungkin biasanya cowok-cowok pernah. Kalau di rumah itu ada lampu yang udah putus, lampu pijar, itu kita iseng, kita lempar, ada bunyi buk, ada ledakan sedikit. Nah, memang di dalamnya ada gasnya. Ketika suhu mencapai 250 derajat Celcius, gas metal halide ini dirubah menjadi gas halogen dan tungsten yang kembali ke koilnya, sehingga warna kehitaman pada gas bulb tidak akan terjadi. Warna dari temperatur lampu halogen ini adalah warm white dengan temperatur warna antara 3000 sampai 3300 Kelvin, sehingga lebih putih dari cahaya
lampu incandescent. Nah, halogen ini biasanya masih dipakai di bohlamnya kecil-kecil tapi dia terang. Itu dipakai di lampu mobil biasanya. Nah, ini contoh beberapa lampu halogen. Dia spektrum gelombangnya berputar sekitar di sini, tapi lebih terang dari lampu pijar biasa. Dia sama memakai filamen, cuman gasnya rada yang berbeda. Nah, kalau lampu-lampu mobil kan bentuknya seperti ini. Nah, ini berbagai jenis lampu halogen. Itu ada yang 12 volt, ada yang 202 volt. 12 volt itu berarti listriknya DC, nggak nyetrum. Kalau dipegang itu nggak akan nyetrum. Kalau 220 itu AC dipegang itu akan kerasa nyetrum. Atau high voltage. Nah, kalau kalian beli lampu halogen yang low voltage itu harus ada adaptornya. Jadi kalau misalkan lampunya mati, belum tentu si tungstennya yang putus. Bisa saja si adaptornya yang rusak. Ini tipe-tipe jenis lampu halogen, tabelnya jenisnya banyak, wattnya banyak, kemudian kekuatan cahayanya juga banyak, dan sampai ke lumen efisiensi sama candelanya juga ada di sini. Nah, ini contoh foto-foto dari tipe lampu halogen. Ada yang panjang, bulat, ada yang model seperti ini yang biasa dipakai untuk display rak-rak display itu model seperti ini ya. Karena dia tidak memakan tempat, kemudian dia ini model dikroik ya. Jadi ada dikroiknya sehingga dia tidak menimbulkan panas ke display gitu ya. Jadi kan kalau display itu jangan sampai panas si ruang kacanya. Kalau kalian mendisplay dompet kulit misalnya, kalau terlalu panas kan akan rusak. Nah, biasanya memakai lampu-lampu halogen yang dikroik. Ini aplikasi lampu halogen, ya biasanya dipakai lebih ke lampu-lampu yang narrow, beamnya narrow atau medium untuk menerangi area-area atau spot-spot tertentu. Ya, jadi nanti kalian kalau membuat lampu spotlight itu bohlamnya memakai bohlam halogen. Boleh yang AC, boleh yang DC. Walaupun sebenarnya sekarang ada yang lampu spot juga dari LED ada. Kemudian yang kedua, jenis lampu dalam cabang kedua adalah discharge lamp. Discharge lamp ini berbeda dengan konsep lampu thermal radiator. Ya. Ntar ngopi dulu. Aduh, slide-nya masih banyak. Udah bosan belum? Kalau ini saya cepetin aja ya. Mungkin saya nggak jelaskan terlalu lambat dan detail. Discharge lamp ini melepaskan gas atau uap metal vapors. Lampu ini bekerja dengan memberikan listrik pada dua elektroda. Jadi intinya, discharge lamp ini nyalanya bukan dari filamen atau kawat yang dibakar ya. Tapi nyalanya adalah karena ada aliran listrik antara dua kutub tadi, ujung ke ujung, tengahnya ada gas, nah si gasnya ini yang nyala. Ya, contohnya di discharge lamp yaitu lampu TL. Nah, lampu TL yang biasanya warnanya memang putih dan dia harus ada balasnya atau ada starternya ya, ada starternya karena untuk mulai menjalankan si lampu tersebut. Dan di discharge lamp ini ada yang model low pressure, ada yang high pressure gitu ya. Low pressure discharge lamp terdiri dari campuran gas metal vapor bertekanan di bawah 1 bar rendah ya.
untuk menghasilkan cahaya dan hanya menghasilkan spektrum yang tidak sebaik high pressure discharge. Ya. Kalau high pressure discharge, spektrum warnanya lebih baik, ya, sehingga bisa lebih RA-nya lebih natural. Nah, ini model spektrum cahaya dari fluorescen. Ini model yang metal highlight. Dua-duanya adalah model discharge lamp. Nah, yang low pressure ini fluorescen yang model TL, yang panjang, yang T8, T5 itu namanya lampu fluorescen yang panjang. Kalau yang kecil meliuk-liuk itu namanya compact fluorescen. Lalu ada yang high pressure, itu istilahnya adalah, atau contohnya adalah lampu metal highlight. Nah, ini contoh dari low pressure discharge lamp, yaitu fluorescent lamp, compact fluorescent lamp, low pressure sodium lamp. Ini contohnya ya. Jadi ini tetap di dalamnya ada yang kecil-kecil, ini ada tabung gasnya ya. Kemudian ditutup lagi. Nah, yang biasa kita temui di pasaran dan dipakai adalah ini. Ini yang model kontak ya, compact ya. Ini yang model T8 yang panjang. Kalau yang model high pressure lamp, bentuk-bentuknya lebih ringkas ya seperti ini. Jadi ada yang beta highlight, high pressure lamp. Dia color spektrumnya lebih bagus. Jadi menghasilkan cahaya bisa lebih terang, lebih putih biasa. Dan ini juga banyak dipakai untuk lampu general ya. Lampu general dengan dudukannya biasanya apakah downlight atau lampu gantung. Lampu fluorescen itu istilahnya di pasaran lampu neon ya. Kita sering lampu neon. Karakternya ya dia sparkling, kemudian glossy, warnanya putih, dan dia memberikan kesan bersih gitu. Jadi ketika ruangan akan diberikan kesan bersih, biasanya pakai lampu-lampu ini. Nah, jadi penampangnya seperti ini, ujung-ujung ini yang dapat listriknya, kemudian di sini ada apa namanya di sini teh elektronnya, nah di sini gas-gasnya yang dia sebagai pengiring atau media yang akhirnya bisa nyala. Gitu. Aplikasi lampu neon atau fluorescen biasanya dipakai untuk general light perkantoran, ya karena dia akan memberikan penerangan yang mirip-mirip daylight, ya mirip-mirip daylight, cahayanya terang dan bagus untuk bekerja. Bayangin kalau perkantoran memakai lampu pijar yang warnanya kuning, kesannya akan ngantuk mungkin ya. Efektivitas kerjanya atau kegiatan kerjanya kurang nyaman. Biasa juga dipakai untuk lampu ini ya, hidden lamp ya. Jadi sebuah lampu dekoratif, hidden lamp di ujung-ujung ini biasanya pakai lampu T8 atau T5 ya. Walaupun sekarang bisa kebanyakan sudah nggak dipakai ya. Karena jalurnya nggak akan serata ini. Jadi sekarang banyak memakai lampu-lampu LED yang model strip atau roll. Ini ragam-ragam lampu fluorescen ya, banyak ukurannya, ada yang panjang sampai ke pendek. Ini contoh kompak fluorescen. Nah, ini banyak kita temuin. Ya. Ada yang sudah ada cupnya seperti ini, ada yang hanya bohlamnya saja. Nah, kerugiannya kalau tadi lampu pijar itu bisa memakai dimmer ya, bisa diredupkan. Kalau kalian memakai lampu fluorescen atau lampu neon, dia terangnya tidak bisa diredupkan, jadi fix. Makanya lebih dipakai untuk general light. Jadi jangan sampai ketika kalian memakai lampu ini,
kemudian dipasang saklar dimmer. Lampunya malah nggak akan nyala, malah nanti kedip-kedip gitu. Jadi kayak lampu kurang daya. Low pressure sodium. Low pressure sodium menurut secara konstruksi secara kerja sama dengan lampu fluorescen. Jadi sama kurang lebih. Nah, kita langsung ke lampu yang, nah ini lebih dipakai banyak di lampu jalan ya. Jadi ini sama prinsipnya, sama dengan lampu fluorescen tadi, tidak ada filamennya, tidak ada kawatnya, hanya dua kutub yang disambungkan oleh gas. Tapi gasnya adalah sodium, gitu. Jadi hasilnya dia lebih kuning, tapi dia lebih awet dan lebih hemat energi dari yang high pressure, gitu ya. Kemudian cahayanya kuning. Nah, cahaya kuning ini dia memang tidak kelihatan bersih, tapi sebarannya akan lebih kuat ketika memang ada kabut atau lebih menyebarnya lebih merata ya, lebih merata. Maka banyak dipakai untuk lampu jalan. Metal halide, nah ini contoh beberapa metal halide. Ragam-ragam metal halide, kemudian high pressure sodium. Nah, ini masih jenis lampu-lampu tadi ya, lampu-lampu yang bertekanan atau discharge lamp. Dan lalu yang ketiga, golongan ketiga adalah lampu electroluminescence. Jadi lampu ini sudah tidak memakai filamen, juga tidak memakai gas. Dan makanya lampu ini lebih hemat energi dan banyak dipakai sekarang karena luminous efficiency-nya bagus, sehingga banyak dan nilainya lebih ekonomis secara operasional ya. Kalau harganya mungkin bisa lebih mahal atau bisa lebih murah tergantung jenisnya. Kita sering dengar lampunya apa LED, apa sih panjangannya LED? LED itu di sini ditulis light emitting diode. Diode adalah sumber cahaya yang dihasilkan dari proses electroluminescence. Jadi cahaya yang ditimbulkan oleh elektronika. Nah, berarti di penampang ini ada LED chipnya gitu. Jadi kalau kita beli lampu strip itu kan ada LED kotak-kotaknya warnanya kuning biasa. Nah, itu chip. Terus kemudian ada boardnya. Ada yang model modul, ada yang model sudah kayak lampu bijar juga ada ya, LED. Dan itu durasinya biasanya sudah bisa dihitung lampu LED itu. Berapa ribu jam, 6.000 jam, 5.000 jam. Dan itu kalau yang mereknya benar, ya sesuai gitu. Jadi masa pakainya biasanya akan lebih lama dari lampu fluorescen atau lampu discharge dan lampu pijar. Tapi memang biaya atau harganya biasanya lumayan relatif lebih mahal. LED adalah sebuah semikonduktor di mana cahaya yang dikeluarkan didasarkan pada material serta didesain secara mekanis. LED dapat dinyalakan dengan menggunakan transformer DC. Jadi LED itu harus ada trafo atau ada balasnya ya. Jadi kalau kalian bikin kitchen set, kemudian ada hidden lamp-nya pakai LED strip, dan nanti itu harus ada mau ditaruh di mana balasnya. Balasnya model trafo kayak kotak. Nah itu harus ditentukan ketika mendesain itu ya. Kalau beli lampu itu nggak ada balasnya, ya nggak akan nyala karena dia model lampunya DC atau low voltage ya. Lampu LED itu jarang mati ya, jarang mati langsung satu bar gitu misalnya. Tapi kalau dia mati biasanya per titiknya gitu. Jadi kalau satu bar itu ada 100 titik, itu 100 titik. Nggak akan langsung mati semua. Matinya mungkin 1 titik, 2 titik.
Nah, kalau tiba-tiba mati semua, bisa dipastikan yang rusak adalah balasnya, atau transformernya, atau trafonya. Jadi kita tinggal ganti trafonya, lampunya akan nyala semua. Jadi bukan LED titik-titiknya yang mati. Luminous efekasinya sangat baik ya, jadi karena tadi dia bisa sampai ke 100 lumen ya, perbandingannya kalau perbandingan per wattnya. Penggunaannya dapat untuk berbagai keperluan. Nah, sekarang kan lampu LED itu warnanya pun bisa diatur ya. Bisa biru, bisa RGB lah. Sekarang lagi tren RGB yang dipakai untuk dekoratif. Laptop games, kemudian warna-warna background gitu. Nah, itu memakai lampu-lampu LED yang warnanya tuh bisa birunya benar-benar biru, merahnya benar-benar merah gitu ya. Lalu kan ada yang bisa gantian ya. Lampu LED itu kalau kita beli misalkan lampu LED itu untuk ambient light. Kita bisa putar warna merah menjadi kebiruan, biru, kemudian menjadi kuning. Nah, itu bukan satu titik yang berubah ya. Itu titik RGB-nya sama. Jadi lampunya RGB, cuma red, green, sama blue. Jadi dasar red, green, sama blue tuh sama kayak handphone. Nah, handphone yang layarnya OLED. Dan nanti kalau beli handphone layarnya apa sih? OLED gitu. Nah, kalau layarnya OLED itu sama. Jadi teknisnya adalah dari lampu LED yang dasarnya adalah RGB, red, green, blue. Jadi dia bisa diatur, warnanya bisa banyak ya. Karena percampuran kan kalau kita belajar, percampuran warna cahaya itu adalah red, green, blue. Berbeda dengan percampuran warna cat. Kalau warna cat itu kan red, green, sama apa ya? Hijau, merah, sama bukan hijau, biru, sama kuning ya. Kalau cahaya merah, hijau, biru. Kalau warna cat, kalau kita nyampur cat itu warna hijau itu campurannya dari biru dan kuning. Jadi yang warna dasarnya akan beda. Makanya kalau di gambar vektor itu kan ada dasarnya mau CMYK atau RGB. Ya. Nah, ini contoh ragam lampu LED. Nah, ini model titik-titiknya ya, biasanya warna kuning. Jadi lampu LED itu kalau kalian beli, misalkan pas saya beli lampu downlight LED 5 watt. Nah, kalau dilihat biasanya ada 5 titik kuning-kuning seperti ini. 10 watt ada 10 titik. Jadi 1 watt, 1 titik itu biasanya 1 watt. Jenisnya banyak ya. Ini kayak ini model untuk lampu inbow atau lampu general yang masuk ke plafon. Bisa juga menjadi lampu spot, bisa menjaga jadi lampu seperti bohlam ini yang masukin nanti ke mangkuk lampu atau yang lainnya. Bisa juga mirip kayak lampu neon yang panjang kayak T8, T5 ya. Saya juga pakai di belakang ini. Ini lampu neon yang miripnya kayak lampu neon fluoresen tapi dalamnya adalah lampu LED yang warm Kelvinnya. Nah, ini masih jenis-jenis tadi ya. Jadi istilahnya retrofit. Retrofit memasukkan modernisasi kekinian, yaitu berupa lampu luminescence ke dalam dudukan lampu-lampu klasik atau standar ya. Jadi mirip lampu-lampu bohlam. Kontrol lampu LED pada dasarnya merupakan sebuah titik cahaya yang memiliki sebuah sebaran yang lurus atau point line source. Untuk itu diperlukan alat kontrol cahaya untuk memberikan sebaran distribusi cahaya yang diinginkan. Nah, makanya biasanya LED itu kalau kita beli ya sudah
ada dudukannya ya, sudah ada armaturnya, kecuali LED yang strip. Kekurangan lain dari LED adalah karena arah cahaya yang lurus tersebut memberikan dampak kesilauan yang tinggi, sehingga dibutuhkan cover atau alat lain untuk mengatasinya. Jadi kalau kalian pasang, biasanya terjadi di lampu mobil ya, kalau reflektor lampu mobilnya bekas lampu halogen, kita pasang lampu LED yang biasa, itu nyebarnya akan kemana-mana, karena dia arahnya lurus ya, jadi ketika dipantulkan malah nggak jelas. Itu saja, selesai sudah yang kita jelaskan hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan?